Hai teman-teman sekalian, gimana? Setelah teman-teman tadi sudah belajar mengenai teori apa itu public speaking, lalu berikutnya praktek jago public speaking, sekarang kita harus menyiapkan yang disebut sebagai persiapan untuk melakukan syuting. Sebagai seorang pembuat konten, teman-teman harus bisa memahami persiapan sebelum kalian melakukan proses syuting. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Sebagai kreator pemula ataupun teman-teman sebagai kreator profesional. Sebelumnya saya sudah sering sekali membuat konten, baik itu keperluan untuk iklan ataupun keperluan untuk konten sendiri ya teman-teman ya, ataupun keperluan untuk konten media. Sering banget. Maka demikian ada beberapa persiapan yang sering saya rasakan dan ini perlu saya bagikan ke kalian agar informasi yang kalian dapatkan nantinya bisa teman-teman pergunakan untuk meningkat, mengimprove ya teman-teman ya, dan juga mewaspadai hal-hal yang mungkin bisa terjadi saat kalian melakukan syuting. Pertama, saat teman-teman melakukan proses pembuatan konten ataupun itu syuting, pilihlah lokasi yang paling ideal. Memilih lokasi yang paling ideal adalah berdasarkan kesesuaian konten teman-teman sekalian. Ya mungkin kalau konten kalian liputan, teman-teman buat konten di outdoor. Kalau teman-teman kontennya hanya satu arah, mungkin teman-teman bisa di indoor. Ya teman-teman, seperti yang saya sampaikan hari ini. Tapi kalau ternyata teman-teman kontennya ini adalah keperluan iklan, dan ternyata iklannya ini perlu teman-teman pergi ke gurun, teman-teman pergi ke air terjun dan lain sebagainya, apa yang harus teman-teman lakukan? Yaitu adalah kewaspadaan dan menyiapkan keperluan equipment pada saat kalian syuting. Nah, tetapi sebelum kalian melakukan syuting, pelajari dulu apa yang ingin kalian sampaikan kepada penonton. Ada satu kejadian yang pernah saya alami ketika saya membuat konten, saya tidak mempertimbangkan mungkin yang bisa membuat saya syuting itu jadi gagal. Contohnya, teman-teman ingin membuat konten, coba lihat daerahnya teman-teman ya. Kalau teman-teman syuting di Bogor, pastikan teman-teman punya opsi teman-teman itu syuting tidak hanya sekedar di outdoor saja. Karena kita tahu Bogor itu kota hujan, sering banget hujan, tidak bisa diprediksi. Walaupun ada prediksi cuaca, tidak bisa akurat. Jadi maka demikian, kita harus siapin option. Saya syuting, apalagi teman-teman syuting untuk keperluan wedding ya teman-teman ya, biasanya nih ya. Nah, teman-teman coba prepare, persiapkan. Jangan pilih lokasi yang sering hujan. Kalau teman-teman di Sumatera, itu jangan pilih Brastagi, jangan pilih Sibolangit, tempat-tempat yang suka banget turun hujan. Nah, ataupun teman-teman, saya ingin ke Bromo gitu ya. Bromo juga sering sekali hujan, tapi sering juga musim panas. Tapi teman-teman harus perhatikan musim tempat teman-teman ketika melakukan proses pembuatan konten, karena itu akan menentukan melanjutkan ataupun bergeraknya proses kalian syuting atau tidak teman-teman ya. Lalu berikutnya, hal yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman melakukan syuting, lihat, perhatikan siapa yang ada di depan kamera. Apakah kalian sendiri atau orang lain? Kalau orang lain, siapapun itu yang terlibat syuting dalam video kalian, brief. Karena kalau teman-teman tidak punya informasi kepada mereka yang menyampaikan informasi yang kalian ingin disampaikan oleh kalian, ya teman-teman diwakili oleh orang lain, maka bisa misinformasi. Maka demikian, walaupun aktornya Reza Rahardian sekalipun, Reza Rahardian maksud saya, kalau dia tidak di brief teman-teman ya, misinformasi. Apalagi nanti talent kalian masih pemula, lalu disuruh melakukan praktek sendiri, itu namanya blunder ya teman-teman ya. Nah maka demikian teman-teman sekalian, harus bisa melakukan brief yang ideal kepada aktor ataupun talent yang terlibat di dalam video kalian. Kalau kalian sebagai aktornya, kuasai materi, kuasai secara utuh, tidak setengah-setengah, karena teman-teman nanti akan capek mengulang lagi, melihat naskah lagi, melihat materi lagi. Kuasai topik, itu sangat penting. Berikutnya, pahami situasi pencahayaan. Pencahayaan ada 3 teknik, yaitu adalah 3-point lighting. Ada key light, fill light, dan backlight. Nah, utamakan 3 pencahayaan ini tersedia di saat kalian melakukan proses pembuatan video. Agar apa? Kesesuaian cahaya bisa optimal. Dimana teman-teman sekalian bisa memberikan dampak, dimana bagian sebelah kanan itu key lightnya lebih keras ataupun lebih tajam. Di bagian sebelah kiri mungkin bisa lebih soft karena fill ya teman-teman ya. Fill light di belakang mungkin bisa ditambahkan agar bisa memberikan feeling ataupun mungkin feel cahaya yang lebih estetika, lebih enak dilihat mata, dan juga kelihatan jauh lebih menarik di depan audiens kalian masing-masing. Ini perlu dioptimalkan. Nah, ini persiapan-persiapan yang paling dasar ketika teman-teman melakukan syuting. Berikutnya, mikrofon. Nah, di sini teman-teman perhatikan,
sudah ada mikrofonnya. Kalau tidak adanya mikrofon, maka informasi pesan yang saya sampaikan sebaik apapun, sebagus apapun visualnya, itu hanya seperti pantomim saja. Maka teman-teman sekalian, perhatikan yang disebut sebagai mikrofon. Semakin bagus mikrofon sekalian, maka teman-teman akan bisa menyampaikan pesan semakin baik pula, teman-teman ya. Nah, berikutnya, ketika teman-teman membuat video, teman-teman perhatikan juga suasana tempat di mana kalian syuting. Nah, di situ kalian sebagai seorang creator ataupun pembuat konten, director, teman-teman harus punya feeling. Nanti backsoundnya apa ya? Nanti ketika dia ngomong di depan kamera, saya kasih sound effect deh, suara cicak gitu ya teman-teman ya. Ataupun tiba-tiba ada suara motor lewat gitu atau apa. Teman-teman harus punya feeling ini ketika membuat konten, agar variasi konten kalian bisa jauh lebih menarik, ataupun bisa menjadi plot twist di tengah-tengah video kalian, mengagetkan penonton. Tiba-tiba saya menyampaikan informasi yang muncul misalnya gajah ya. Wah, apa nih informasi gajah? Tetapi ternyata itu bagian daripada transisi. Nah, itu membuat penonton tidak jenuh, tidak bosan melihat video kalian. Maka teman-teman harus bisa tidak hanya sekedar memberikan efek transisi, teman-teman bisa tambahkan sound effect ataupun bahkan background audio agar hasil video kalian jauh lebih sesuai. Apalagi penonton kita kebanyakan yang menggunakan internet itu Gen Z, milenial, alpha. Teman-teman harus ada di kehidupan mereka. Jadi sesuaikan dengan jokes ya teman-teman ya, apa yang diterima oleh audiens ataupun penonton kalian. Dan yang terakhir yaitu adalah konsep kreatif. Teman-teman sekalian, saat kita membuat konten, mau itu konten promosi, mau itu konten kalian secara pribadi untuk menyampaikan informasi yang kalian ketahui, wawasan kalian, teman-teman harus siapkan konsep branding kalian. Kalau teman-teman disponsori, siapkan logo sponsor. Tapi kalau kalian tidak ada sponsor, siapkan logo kalian sendiri. Akan menjadi rebranding kalian di masa yang akan datang untuk dikenal oleh audiens kalian. Ini perlu sekali disiapkan teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman misalnya didukung oleh yang disebut sebagai sponsor, teman-teman harus siapkan yang disebut sebagai, yaitu adalah produk daripada sponsor yang memberikan sponsor untuk video kalian. Misalnya produknya ini adalah produk body lotion Scarlett. Teman-teman munculin nih produknya, kalian gunakan di depan video. Build in is okay. Teman-teman bisa lakukan hal tersebut agar bisa menjadi sesuatu hal yang dilihat oleh penonton. Itu juga perlu disiapkan sebelum teman-teman melakukan syuting. Berikutnya yang perlu teman-teman persiapkan di akhir adalah sebelum melakukan syuting, memory card. Ini penting banget. Sering sekali memory card itu korup, suka hilang filenya. Nah, jadi sebelum teman-teman melakukan syuting, perhatikan memori kalian, perhatikan hard disk teman-teman sekalian. Jangan sampai setelah teman-teman syuting, wah udah oke nih, syutingnya udah mantep, tiba-tiba filenya satu hilang. Ternyata video yang paling krusial dalam proses penyampaian informasi. Maka demikian, syuting diulang kembali, dan ini akan menjadi masalah untuk teman-teman sekalian di masa yang akan datang kalau mau melakukan proses pembuatan konten. Maka demikian teman-teman sekalian, beberapa persiapan ini perlu teman-teman perhatikan dalam proses pembuatan konten. Yes, saya tahu mungkin ini hanya bagian daripada informasi yang perlu teman-teman patuhi sebelum melakukan syuting, agar apa yang kalian lakukan dalam saat melakukan proses syuting itu bisa berjalan secara optimal. Karena ini berdasarkan pengalaman dan experience saya. Kalau kita tidak siapkan secara maksimal, hasilnya juga tidak akan optimal. Itu saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa terbantu memahami persiapan-persiapan yang perlu kamu lakukan dalam melakukan proses syuting video. Kita bertemu setelah pesan-pesan berikut ini.